kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan, kedatangan Raja Gila Asura membuat seluruh pasukan surgawi kaget. Mereka berkata mereka bertanggung jawab untuk melindungi surga di garis depan. Tapi mereka merasa takut bertemu sang Raja Gila. Mereka pun mengandalkan Disitian yang ada di dalam istana karena menurutnya kedatangan Raja Gila membuat Disitian tidak akan diam saja. Sedangkan Raja Gila berkata, akhirnya dia bisa melihat surga dengan matanya sendiri. Tetapi kenapa Disitian tidak keluar menemuinya? Akhirnya dia pun berjalan mendekati para pasukan surgawi. Para pasukan surgawi pun tidak memiliki pilihan. Akhirnya mereka pun menyerang Raja Asura. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke Dewa Yutao. Terlihat dia berteriak dari jalan yang dibuat para pasukan surgawi untuk melindungi serangan bangsa Asura. Dia pun memanggil nama Guanyin dan bertanya kenapa dia harus tersesat di sana. Dia tidak kuat. Dan para pasukan surga mendengar teriakan dari arah formasi Dewa Perang. Mereka pun melihatnya dan akhirnya mereka membawa Dewa Yutao menemui Guanyin. Di tempat Guanyin, dia pun diberi makan dan minum. Akhirnya dia pun makan dan minum dengan lahap ya. Lalu Dewa Guanyin pun datang menemuinya. Dia bertanya apakah Dewa Yutao memiliki formasi karena dia dari area markas Asura. Dewa Yutao pun berkata dia memiliki informasi yang sangat penting dan itu sangatlah rahasia. Sebelum dia berbicara, Guanyin pun menahan omongannya karena dia melihat sesuatu yang aneh dari Dewa Yutao. Guanyin pun meminta pelayannya untuk membawakan sepasang sepatu untuk Dewa Yutao dan Guanyin pun memberi lap untuk Dewa Yutao membersihkan diri. Itu pun membuat Dewa Yutao kaget karena dirinya sangat berantakan. Setelah dia berberes, Guanyin pun menyuruhnya untuk berkata informasi apa yang ingin dia berikan. Lalu dia pun memberikan sebuah gulungan dari Gautama untuk Guanyin karena dia sendiri pun tidak tahu detailnya. Lalu setelah menerima gulungan itu, Guanyin pun membuka dan keluarlah Buddha emas kecil. Buddha emas itu berkata kepada Guanyin kalau dia menyampaikan pesan dari Gautama. Dia dapat menjawab beberapa hal, tapi ingat, Guanyin jangan pernah lakukan apapun padanya jika marah. Buddha kecil itu pun berkata, Gautama sedang di dalam grup utama divisi penjara Asura Raja Gila. Dan Guanyin pun heran kenapa itu bisa. Namun menurut Buddha, Gautama menyamar menjadi anggota internal di dalam grup petarung Raja Gila. Karena dia punya sesuatu rencana. Asura saling berperang merebutkan sumber daya, tapi perang Asura dan surga kali ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka harus menghentikan pertempuran darah yang tidak masuk akal. Saat ini, dia memiliki petunjuk, tapi dia membutuhkan Guanyin. Ini mungkin bisa menghentikan pasukan dari 4 Raja Asura. Dan Dewa Yutao pun berkata, saat ini biarkan keempat Raja Asura mendarat di depan gerbang istana. Lalu dia bisa menjelaskan maksud Gautama pada Kaisar. Hal itu pun membuat Guanyin kaget karena dia tidak setuju. Resiko itu terlalu besar untuk dilakukan. Namun, sang Buddha kecil itu pun berkata, biarkan perjalanan panjang pejuang Asura menemukan takdirnya. Bila ada hal lain, dia akan memberikan pesannya untuk Disitian. Dan Dewa Yutao pun menjelaskan lagi kalau Gautama berpesan, izinkan terutama Raja Gila Asura mendarat di gerbang surga. Itu pun membuat Guanyin berpikir keras kalau Gautama selalu seperti ini. Seringkali tidak sesuai aturan dan suka bertindak aneh.
Apakah mungkin Gautama tidak berpikir betapa sulitnya itu? Hampir tidak mungkin Guanin membiarkan Asura mendarat dengan mudah di istana surga. Tapi Gautama juga harapan surga yang bisa dipercaya. Namun Guanin juga sedikit curiga, mungkinkah Gautama akan menanggung memberontak melawan langit dan bekerja sama dengan Asura? Dewa Yutao pun berusaha meyakinkan Guanin dan akhirnya Guanin pun berpikir apakah dia harus membunuh Dewa Yutao saja. Namun Dewa Yutao pun ketakutan. Akhirnya dia pun berkata kalau Guanin sangatlah mengerikan. Bahkan sebenarnya Gautama saja percaya padanya. Kenapa Guanin tidak percaya padanya? Dan akhirnya Guanin pun memutuskan sesuatu. Dia akan mengurangi korban, juga kekalahan berturut-turut yang dialami pihak dari surga. Dewa Yutao pun bertanya kalau memang rencananya itu, kenapa Guanin terlihat sangat menakutkan. Dan Guanin sendiri menjelaskan tidak ada yang bisa dilakukan. Perang ini telah buntu selama beberapa dekade. Tapi Gautama mungkin dapat menerobos sebuah keajaiban. Dia akan bertanggung jawab untuk semua ini. Meskipun perilakunya aneh, intuisinya sering dapat menemukan arah yang paling benar. Sekarang, Guanin hanya bisa percaya pada Gautama. Dan di sisi Gautama terlihat dia sedang mendekati Raja Gila Asura. Dia pun mendekati perkemahan yang dilakukan Raja Asura. Terlihat Raja Asura hanya terdiam di depan api unggunnya sendirian. Sedangkan Gautama mendekati Raja Rahu dengan bernyanyi. Dan dia duduk juga di depan sang Raja Gila. Dia pun berkata, tarian dan nyanyian milik Asura sangatlah energik. Dia sangat suka. Dan saat ini dia punya beberapa lagu. Dia berharap sang Raja Gila suka dengan itu. Sedangkan Raja Gila Rahu sadar kalau itu adalah Gautama. Dia tidak menyangka kalau Gautama bisa menggunakan metode jurus siluman untuk datang padanya. Untuk surga, Gautama rela menjadi asasin. Dan tiba-tiba Gautama pun berubah ke bentuk aslinya. Dia pun berkata kalau Raja Rahu tidak menyambutnya. Dia menginginkan mereka berjanji. Gautama ingin Raja Rahu mundur sebagai syarat janji kita ini. Ini peluang bagus menurutnya karena terkait 4 Raja Asura yang satu tujuan. Dia pun bertanya apakah Raja Rahu bersedia. Dan Raja Rahu berkata, apakah Gautama mengerti bahkan jika Gautama membunuhnya, akankah Asura akan mundur katanya. Gautama pun berkata dia juga paham, tapi dia juga mengerti harapan untuk bangsa Asura. Dan Raja Rahu pun bertanya apa maksudnya. Sebelum menjelaskan, Gautama pun berkata kalau Asura bertukar pikiran dengan bertarung. Jadi, semua pesan harus disampaikan dengan kekuatan. Itulah jati diri dari Asura. Dan dia punya banyak hal yang ingin dia sampaikan. Raja Rahu pun menyambut ide dari Gautama karena Gautama adalah lawan terpenting dalam hidupnya. Dan akhirnya Gautama pun membangkitkan kekuatannya karena dia pun lelah katanya. Tiba-tiba cahaya emas pun keluar dari tubuhnya dan itu mengejutkan sang Raja Gila. Karena saat ini Gautama membuka jalan ke dimensi lain. Jadi hanyalah Raja Rahu yang bisa melihat Gautama di saat ini. Gautama pun berkata dengan bijak, bertarung dan membunuh adalah cara yang tidak memuaskan untuk menyelesaikan masalah. Setelah melalui fase itu, dia juga berhasil menyingkirkan konflik batinnya. Dalam pertarungan apapun, kita hanya perlu menghadapinya dengan kekuatan yang cukup untuk menang. Dan dia pun akhirnya membangkitkan kekuatannya yang sangat besar. Raja Rahu yang melihat itu pun kaget karena selama ini Gautama menyembunyikan kekuatan yang sangat besar. Dan tidak salah lagi, Gautama adalah lawan yang pantas untuknya. Raja Rahu pun membakar jiwa petarung Asuranya dan itu sangatlah dahsyat. Kekuatan Gautama pun juga membuat tanah-tanah yang ada di sana pecah dan berterbangan.
Gautama pun kaget juga karena kekuatan Rahu sangatlah kuat berbeda dengan sebelumnya. Dan dia pun dengan cepat melesat dan menyerang Raja Rahu. Raja Rahu pun tidak tinggal diam, dia pun menebaskan pedangnya ke arah Gautama. Gautama pun berkata kalau pedangnya tidak akan bisa menghentikannya saat ini dan dia pun memukul Raja Gila Rahu. Raja Rahu yang mendapat serangan telak itu pun berkata Gautama menerjang langsung kekuatannya. Dan ini hantaman yang serius di titik butanya. Berkat serangan itu, Raja Rahu pun mengalami luka yang sangat parah. Tulang tengkoraknya retak. Dan Gautama pun dengan semangatnya masih saja memukul Raja Rahu. Dan akhirnya Raja Rahu pun merasa kalau Gautama benar-benar bukan lawan yang salah untuknya. Jadi dia berkata, kita lihat saja siapa yang akan jatuh lebih dulu. Dan dia lebih mengaktifkan lagi kekuatannya. Dan itu membuat Gautama terpental. Namun sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Asik nih kayaknya nih. Kita langsung lanjut ya ke video selanjutnya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.